menyambung yang tadi itu Pak, misalnya ini Pak ada kasus ini, misal saya bekerja ini, saya penerima upah. Baik. Saya udah minta ke majikan saya, misalnya ke manajemen perusahaan saya kok nggak diikutin, tapi nggak ada respon nih. Nah, bisakah saya mengadukan hal ini ke PP Jam Sostek? Betul sekali Pak Bebet. Ya, untuk mengadukan itu boleh dengan kami, tetapi secara tugas fungsi itu ada di Naker. Di kepemimpinan Mama Kadis, Ibu Sylvia itu posisinya memang ini dijemput aktif, secara aktif itu koordinasi apabila ada pelaporan, maka itu akan ada tindak lanjut. Jadi tidak mengurangi keterbatasan tim ataupun jaringan kami, tapi apabila itu diinformasikan kami akan tindak lanjut on the spot hadir di perusahaan yang memang mempekerjakan tapi belum didaftarkan. Begitu. Pak, ini mau tahu itu berapa sih iuran untuk yang jaminan hari tua, terus kecelakaan kerja? Iya. Itu iurannya berapa sih per bulan? Iya. Jadi pada saat ini untuk 2019 sendiri pemerintah provinsi itu menetapkan yang namanya upah minimum provinsi dari 22 kabupaten yang ada di sini, itu UMP itu ditetapkan 1.950.000. Nah, hanya ada satu kota yang memiliki UMK, yaitu Kota Kupang, itu Rp2.005.000. Nah, jadi pada saat misalnya kita hitung secara normal saja, 2 juta upahnya satu tenaga kerja, untuk ikut program jaminan kecelakaan kerja dengan rate 0,24, dia hanya perlu membayar 4.800. Nah, kemudian untuk jaminan kematian ini fix itu 0,3%, itu berarti Rp6.000. Jadi untuk 10.800 satu orang tenaga kerja itu sudah dilindungi all in JKK. Sudah dapat dua perlindungan Pak Bebet, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Untuk yang namanya saving, yang namanya jaminan hari tua, apa sih tujuannya jaminan hari tua ini? Pada saat kita bekerja hari ini, bulan ini, tahun ini, dan seterusnya selama 5 tahun, apa yang akan menjadi kumpulan dana yang kita miliki pada saat kita berhenti bekerja? Maka pemerintah itu mengkreat yang namanya jaminan hari tua. Nah, jaminan hari tua ini besarannya adalah 2 juta kali 5,7%. Jadi di suatu badan usaha, maka 3,7 itu akan menjadi beban ataupun yang ditanggung oleh si pemberi kerjanya. Jadi kalau 2 juta kali 3,7% itu di 114.000 totalnya, maka 2 juta kali 2% 40.000 itu akan diambil dari gajinya tenaga kerja. Nah, total 114.000 tambah 10.000. Nah, ini semuanya akan dibayarkan secara kolektif oleh HRD, oleh keuangan masing-masing perusahaan ke kami, dan kami akan posting sebenarnya ini adalah per individu per TK. Jadi akan terposting. Maka di kami di kumpulan dana ini secara sistem itu dilakukan pooling nasional. Jadi tidak ada dana di Kupang, tidak ada dana di Sabang, di Aceh ataupun di Jakarta, tetapi itu menjadi dana peserta kelolaan. Nah, pusat Pak ya. Jadi pada saat terjadi resiko, maka resiko itu akan didanai oleh dana besar ini, dan ini dilakukan dalam azas sistem jaminan sosial nasional, yaitu gotong royong. Jadi pada saat ini kita bekerja, kita sehat-sehat saja, iuran yang kita setorkan, ya. Namun pada saat kita mengalami kecelakaan kerja, berapapun biaya perobatan dan perawatan itu ditanggung oleh negara. Nah, karena dia memang menggunakan azas itu. Jadi sangat kecil sekali, Ibu Intan, Pak Bebet, ya Tribuners, bahwa iuran jam sostek itu sangat kecil sekali, apalagi setelah relaksasi ini hanya 1% untuk JKK-JKM, Ya, dan kiranya komen kayak gitu, diskon 99%, cuma bayar 1%, cuman kan iurannya kecil sekali. Banyak sih yang komen kayak gitu. Kalau kayak gitu bagaimana Pak? Nah, ini kecil sekali, dan kami harapkan momentum yang diberikan oleh pemerintah ini untuk kita sadar bahwa pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan banyak perangkat, banyak aturan main, baik dalam hal jaminan sosial, baik dalam hal penanganan pandemi COVID. Namun akses informasi ini pada hari ini kita bisa sharing, dan itu kiranya protokol baik kesehatan maupun protokol dalam jaminan sosial ini sudah seharusnya itu diaktifkan dengan penuh, supaya apabila terjadi resiko, apabila terjadi
pemberhentian bekerja ataupun PHK secara apa, masih ada saldo JHT yang menjadi cadangan ataupun dana yang bisa dipakai untuk daily activity-nya.